Saudara, perenungan kita pada hari ini diambil dari kitab Nehemia. Nehemia, satu tokoh di Alkitab yang saya beri judul sebagai seorang pemimpin yang berdoa dan berencana. Kita akan membaca dari Nehemia ini. Sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh mempelajari seluruh pasal di dalam kitab Nehemia ini harusnya kita baca. Tetapi keterbatasan waktu, saya hanya mengambil ayat-ayat yang akan kita bahas, yaitu Nehemia 1 ayat 1 sampai 4, lalu kemudian di pasal 2, beberapa ayat kita akan baca ya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4, demikian bunyinya. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat selanjutnya itu adalah doa Nehemia yang nanti kita akan lihat ya. Di pasal 2 ayat saya akan bacakan ayat 1, pasal 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Efrat, supaya mereka membolehkan aku sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Lalu di ayat 11 kita akan lihat lagi bagaimana setelah Nehemia sampai di Yerusalem. Pasal 2 ayat 11. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari
dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Ayat 17-20 itu kemudian bagaimana Nehemia menceritakan visinya kepada para pemuka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa banyak orang mungkin begitu melihat gambar ini sudah tahu ini gambar apa. Wanli Changcheng atau tembok besar Cina. Ini adalah termasuk salah satu keajaiban dunia. Tembok sepanjang 8.000 kilometer. Mulai dibangun sejak dinasti Qin atau sekitar 220 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan pada masa dinasti Han sekitar 127 sebelum Masehi. Lalu karena kemudian raja-raja pada saat itu sudah merasa aman dan punya kekuatan militer yang besar, maka pembangunan tembok ini ditinggalkan. Mulai dilanjutkan lagi pada masa dinasti Ming, yaitu abad ke-14 sampai 17 Masehi. Raja di negeri Cina ya. Sehingga akhirnya tembok ini mencapai panjangnya 8.000 kilometer. Saya nggak bisa bayangkan ya, panjang 8.000 itu mungkin berkali-kali Pulau Jawa. Mungkin. Dikerjakan oleh ribuan orang secara paksa pada waktu itu. Maka tembok besar ini pernah dikatakan bahwa bisa dilihat dari bulan. Tapi sebenarnya kemudian para astronot mengatakan sebenarnya itu tidak. Nah, tembok ini menjadi salah satu warisan dunia saat ini. Harus dipelihara karena dianggap sebagai keajaiban dunia ya. Sebenarnya untuk apa sih para raja di Cina waktu itu membangun tembok yang sedemikian panjang? Zaman itu tentu tidak ada alat berat, peralatan sangat terbatas, teknologi juga sangat terbatas. Tapi kenapa mereka memaksakan diri untuk membangun tembok yang demikian panjang? Hanya tenaga manusia dibantu oleh alat-alat sederhana, material yang seadanya juga. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Musuh akan dapat dengan mudah masuk dan menyerang kalau tidak ada tembok yang melindungi mereka. Makanya begitu musuh ditaklukkan, kekuatan militer semakin kuat, maka pembangunan tembok pun ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum tembok Cina ini mulai dibangun, di Alkitab diceritakan tentang seorang Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Nah, di gambar itu ini perkiraan gambar sebenarnya ya, itu tembok Yerusalem yang sudah hancur karena waktu kerajaan Babel menyerang Yerusalem, temboknya pun dihancurkan. Memang tembok Yerusalem ini tidak bisa dibandingkan dengan tembok Cina panjangnya. Hanya 4 kilometer saja. Tingginya rata-rata 12 meter, lalu lebarnya juga 2,5 meter. Tetapi pembangunan ini menjadi luar biasa dan dicatat di Alkitab karena Nehemia memperbaiki tembok yang sudah rusak itu dan dibangun kembali hanya dalam 52 hari. Kurang dari 2 bulan. Dan sebenarnya bukan karena itu, bagaimana prosesnya ketika Nehemia membangun tembok ini. Sampai sekarang tembok ini memang masih berdiri, masih ada di Yerusalem walaupun bukan dari zaman Nehemia. Karena Yerusalem pernah dihancurkan kembali itu sekitar tahun 70 Masehi oleh tentara Roma. Berarti temboknya juga dihancurkan lagi. Tetapi reruntuhannya itu kemudian dibangun kembali sekitar tahun 1500-an dan sekarang juga termasuk salah satu yang dicatat termasuk dalam UNESCO World Heritage. Jadi warisan dunia juga harus dilestarikan dan dilindungi. Memang
Nehemia itu bukan seorang arsitek atau ahli tukang bangunan. Dia adalah seorang Yahudi yang hidup nyaman di istana raja, tetapi mampu membangun kembali pembangunan tembok Yerusalem yang sangat penting artinya bagi orang Yahudi. Apa yang memampukannya? Sebenarnya Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari tokoh Nehemia ini. Tetapi hari ini saya hanya akan membahas 2 hal aja yang paling menonjol dari kehidupan Nehemia. Yang pertama, Nehemia itu adalah seorang pemimpin yang berdoa. Tadi di dalam pasal 1 kita sudah melihat bagaimana Nehemia berdoa. Nah, Nehemia itu adalah seorang Yahudi yang hidup dalam pembuangan. Dia hidup di Puri Susan, ibu kota kerajaan Persia, yang sebenarnya kerajaan Persia itu sudah menaklukkan kerajaan Babel. Dia itu hidup sezaman dengan Esra dan juga mungkin Esther dan kemungkinan juga Maleaki. Jadi sekitar abad keempat sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus datang. Pada zaman kerajaan Babel kita sudah ketahui bahwa kerajaan Yehuda itu ditaklukkan, sebagian penduduknya ditawan ke Babel. Lalu 70 tahun kemudian sesuai dengan nubuatan para nabi, Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, bangsa Yehuda diizinkan kembali untuk ke tanah perjanjian mereka. Yaitu pada masa kerajaan Persia. Raja Kores waktu itu membolehkan bangsa Israel kembali. Mereka memang tidak sekaligus langsung semua orang Yahudi di Babel atau di Persia itu boleh kembali. Tetapi kembalinya mereka itu berlangsung dalam 3 rombongan, 3 gelombang. Sama seperti waktu mereka dibuang ke Babel juga terjadi dalam 3 gelombang. Rombongan pertama orang yang pulang kembali ke tanah perjanjian itu dipimpin oleh Zerubabel. Yang kedua dipimpin oleh Esra itu sekitar tahun 458 dan yang ketiga itu dipimpin oleh Nehemia. Itu terjadi sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Nah, kita lihat Nehemia adalah seorang yang punya jabatan tinggi. Tadi di pasal 2 ayat 1 kita lihat dia adalah seorang juru minuman Raja Artasasta yang waktu itu memerintah. Juru minuman raja itu artinya orang yang harus selalu menyediakan minuman anggur buat raja dan mencicipinya sebelum diminum oleh raja. Jadi kalau ada apa-apa dia duluan, Nehemia duluan. Jadi dia orang kepercayaan raja. Nah, sebenarnya bagi orang Yahudi seorang buangan mencapai karir, mencapai jabatan seperti itu adalah satu hal yang luar biasa. Berarti Nehemia bukan orang sembarangan. Tapi rupanya sekalipun Nehemia sudah punya jabatan yang sangat tinggi, dia orang kepercayaan raja, dia tetap seorang Yahudi yang masih mengingat tanah airnya. Ketika seorang saudaranya datang dari Yehuda dan menceritakan bagaimana keadaan orang-orang di sana, bagaimana keadaan Yerusalem yang walaupun sudah 2 rombongan pulang, tapi masih sangat hancur. Dan Nehemia sangat berduka karena hal itu. Yerusalem masih menyedihkan. Hidup mereka bangsa Yahudi pun masih sangat susah. Dan terutama Yerusalem, kebanggaan bangsa Israel, identitas mereka hancur dan dalam keadaan memalukan. Memang Bait Allah saat itu sudah berdiri. Karena sejak Zerubabel kembali dia mendirikan mezbah, lalu kemudian zaman Esra dibantu didorong oleh Hagai dan Zakaria, Bait Allah sudah berdiri. Tata cara peribadatan pun Esra sudah mengaturnya. Tapi tembok Yerusalem masih dalam keadaan hancur. Dan itu memungkinkan para musuh orang Yahudi untuk menghancurkan Bait Allah. Tembok kota bagi orang-orang zaman itu sangat penting artinya. Semakin penduduknya bertumbuh secara ekonomi ataupun secara budaya, semakin mereka membutuhkan tembok. Bisa dikatakan tidak ada tembok berarti tidak ada penduduk dan tidak ada Bait Allah. Jadi meskipun orang Yahudi sudah tinggal di Yerusalem, sudah punya rumah, sudah punya Bait Allah, peribadatannya pun sudah berjalan, tapi belum dianggap kalau temboknya masih hancur. Dan Allah menaruh beban
kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dengan pembangunan tembok ini semakin jelas langkah demi langkah Tuhan mulai mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan Sang Mesias. Allah membawa kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yerusalem mulai dibangun, Bait Allah dibangun juga. Dan kemudian Allah memakai Nehemia untuk mulai membangun tembok Yerusalem. Zerubabel, Esra, Nabi Hagai, Nabi Zakaria berkonsentrasi membangun kembali Bait Allah dan kerohanian bangsa Israel. Dan Nehemia membangun kembali tembok kota yang merupakan sisi fisik atau politik dari kerajaan Israel. Dua hal ini penting, bagian rohani dan bagian fisik, bagian politik. Karena ketika Allah mengutus anaknya ke dunia ini, Tuhan Yesus Kristus yang terjadi 400 tahun kemudian, jelas itu untuk memulihkan kerohanian bangsa Israel, kerohanian kita semua. Tetapi anak Allah, Tuhan Yesus itu datang sebagai raja, pewaris tahta Daud. Karena itulah penting bagi Nehemia untuk membangun kembali tembok kota itu, sisi fisik dari kerajaan Israel. Nah, kita lihat Nehemia setelah mendengar berita dari tanah asalnya, sekalipun Nehemia sudah sangat nyaman hidup di istana. Sebagai pejabat tinggi tentu dia nyaman. Tapi dia sangat bersusah hati dan memikirkan kota asalnya itu. Ia bukan hanya sampai menangis saja, tapi kemudian juga dia berdoa dan berpuasa. Itu di dalam pasal 1 ayat 4. Nehemia adalah seorang pemimpin yang berdoa. Dalam autobiografinya, saya anggap bahwa kitab Nehemia ini adalah autobiografi Nehemia. Karena sepanjang kitab Nehemia ini, Nehemia menulis dirinya dengan memakai kata ganti orang pertama. Ada 10 kali dicatat ia berdoa dan dalam berbagai situasi. Bahkan dalam penutup tulisannya pun dia tutup dengan doa. Ya Allahku, ingatlah aku. Nehemia berdoa dalam segala situasi. Dan Nehemia bukan berdoa untuk supaya kesejahteraan bangsanya, tapi dia juga mengaku dosa dan kesalahan bangsanya dan memohon supaya bangsanya dibebaskan dan dipulihkan. Selama 4 bulan itu sebenarnya kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 lalu pasal 2 ayat 1 itu ada jarak sekitar 4 bulan ya. Ditulis dia mendengar berita itu pada bulan Kislev itu sekitar November Desember pada penanggalan kita. Lalu dia bertugas kembali ke istana itu pada bulan Nisan itu sekitar Maret atau April dalam penanggalan kita. Jadi terjadi sekitar 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu berita tentang keadaan tanah airnya itu sangat menjadi beban. Dia bukan hanya terus-menerus berdoa, dikatakan tadi berhari-hari. Mungkin bahkan sepanjang 4 bulan itu ia berdoa. Berdoa dan bukan hanya berdoa saja, tapi ia juga mulai menyusun rencana untuk apa yang akan dilakukannya setelah dia memiliki beban itu. Ia mendoakan sungguh rencananya itu sehingga dalam doanya, di dalam penutup doanya di pasal 1 ia berkata, biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Berarti Nehemia sudah mulai mempunyai rencana akan apa yang akan dilakukannya. Kita lihat kemudian ketika ia menghadap raja, ketika ia bertugas. Saat itu ia begitu ketakutan karena bebannya itu ternyata mempengaruhi mukanya. Padahal ketika melayani raja saat itu tidak boleh ada yang tidak menyenangkan mukanya. Tapi karena itu sangat menjadi bebannya, itu ternyata mempengaruhi Nehemia. Lalu sampai raja kemudian bertanya, apa yang menyebabkan mukamu muram?
Ketika ditanya seperti itu, Nehemia langsung berdoa. Baru ia berkata-kata kepada raja. Ia adalah seorang yang berdoa. Lalu di pasal-pasal selanjutnya, Nehemia pasal 4, kita lihat ketika dia sudah di Yerusalem, lalu dia dalam masa pembangunan itu pun dia mendapat tantangan begitu banyak dari orang-orang yang tidak menyukainya, dari Sanbalat dan Tobia, lalu orang-orang sekitarnya. Nehemia juga berdoa. Ada 10 kali dicatat, dan dalam berbagai situasi dia berdoa. Saudara, hanya orang-orang yang terbiasa dan melibatkan Allah di dalam hidupnya lah yang bisa dengan spontan berdoa dalam situasi apapun. Orang yang tidak punya relasi dengan Allah atau tidak dekat dengan Allah bisa saja dalam keadaan kepepet baru ingat Allah. Ketika keadaan terdesak, ada begitu banyak kebutuhan, baru ingat Allah. Tapi Nehemia bukan orang seperti itu. Karena jelas-jelas dalam segala hal ketika ia mulai memikirkan rencananya, ia melibatkan Allah. Kita lihat Nehemia pun berdoa bukan karena sekedar itu sudah jadi kewajibannya. Dia orang Yahudi, dia harus berdoa. Atau Nehemia juga berdoa bukan karena pasrah, ya sudah keadaan seperti itu, saya tidak mampu berbuat apa-apa, saya serahkan kepada Tuhan. Tidak, Nehemia sungguh-sungguh adalah orang yang berdoa. Dan ia juga sungguh mengenal siapa Allah itu yang kepadanya ia memohon. Allah yang menguasai langit bumi. Ditulis dalam doanya yang panjang di dalam 1 ayat 4 itu, dia berdoa ke hadirat Allah. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikut perintah-perintahnya. Nehemia mengenal dengan jelas siapa Allahnya itu dan apa yang Allah kehendaki, yaitu ketaatan dari umatnya yang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nehemia juga sadar bahwa karena ketidaktaatan umatnya lah maka mereka dibuang ke Babel. Mereka mengalami hukuman itu. Tetapi Allah yang Nehemia sembah juga adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Tidak selama-lamanya ia membuang umat pilihannya itu. Pada saatnya ia membebaskan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian yang telah ditetapkannya itu. Hanya saja umatnya itu harus tetap taat pada kehendaknya itu. Dan Nehemia mengenal betul hal itu. Dan ia berdoa untuk hal itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Nehemia bukan hanya orang yang dekat dengan Allah, sekalipun ia punya kedudukan yang sangat tinggi di istana raja, tapi dia juga menghidupi firman-Nya. Dia mengenal isi hati Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita masing-masing saat ini? Apa kedudukan kita saat ini? Punya jabatan tinggi di tempat pekerjaan kita. Kita sebagai pemimpin bos di tempat pekerjaan kita. Di gereja, di lingkungan kita. Ataupun kita orang yang masih belajar tapi punya kedudukan juga. Apakah kita orang yang berdoa? Yang mendoakan segala hal dalam hidup kita kepada Allah. Apakah kita juga sungguh mengenal isi hati Allah kita yang sungguh mengasihi kita sekalipun kita penuh dengan kelemahan dan dosa. Tapi ia tetap mengasihi kita dengan memberi jalan keselamatan kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang rela mati buat kita. Demi supaya kita mempunyai relasi dengan Allah pencipta kita. Apakah kita sungguh mengenal Dia? Sehingga setiap saat kita melibatkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan seperti Nehemia. Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari dari Nehemia. Nehemia adalah seorang pemimpin yang berencana. Dia bukan hanya berdoa lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang bertindak mengatur semuanya. Tapi rupanya Nehemia juga adalah seorang pemimpin yang berencana.
Nehemia ahli strategi, ahli administrasi, dan dia juga organisator ulung. Dalam pasal-pasal selanjutnya yang tidak sempat kita baca, kita lihat bagaimana Nehemia mengatur segala sesuatunya. Bahkan sebenarnya sebelum jadwal kembali bertugas di istana, Nehemia sudah memikirkan sungguh-sungguh apa yang harus dikerjakannya. Dia sekali lagi bukan hanya kemudian dia bersedih, berpuasa lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu sesudah itu ia berpangku tangan saja. Setelah berdoa dan sambil berdoa pun, Nehemia rupanya menyusun rencana untuk membangun kembali tembok Yerusalem dengan sangat detail. Memang visi itu ditaruh oleh Allah di dalam hatinya. Kita lihat di dalam pasal 2 ayat 11, ayat 12 tadi dikatakan bahwa Tuhan menaruh beban di dalam hati Nehemia. Tapi Nehemia juga merencanakan segala sesuatunya dengan sangat detail. Ia tahu apa yang harus ia lakukan supaya ia bisa ke Yerusalem dan membangun di sana. Karena itulah ketika raja bertanya, "Kenapa mukamu muram? Padahal engkau tidak sakit." Walaupun dengan sangat takut, Nehemia menyampaikan apa yang menjadi sumber kegalauannya itu. Di dalam pasal 2 ayat 6 sampai 8, dia sudah bisa menyampaikan rencananya yang telah ia susun dengan sangat detail kepada raja. Ketika raja kemudian dengan bermurah hati menanyakan kepadanya, Nehemia bisa langsung menjawab apa saja yang diperlukan. Surat untuk para bupati supaya ia bisa lewat sampai ke Yerusalem. Lalu bukan hanya sampai di situ, dia juga bisa meminta surat kepada raja supaya membuat surat kepada pengawas taman itu untuk memberi kayu. Dan dia rupanya sudah menghitung berapa kayu yang ia butuhkan untuk membangun kembali tembok itu dan rumahnya. Saudara, Nehemia sudah memperhitungkan semuanya. Dia merencanakan dengan baik. Dan ketika raja mengabulkan semua yang ia minta, Nehemia sungguh menyadari bahwa itu semua bukan karena kemampuan dia, bukan karena raja memang menyukai dia, tapi dia mengakui bahwa itu semua karena tangan Allah yang bermurah hati. Saudara, ketika Nehemia berdoa memohon pertolongan dari Allah yang ia sembah, itu tidak berarti bahwa ia sudah tidak membutuhkan pertolongan dari raja, dari para bupati di daerah yang akan ia lewati. Ia berdoa, ia mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi ia juga minta surat-surat resmi yang akan memperlancar perjalanannya itu. Dan ia tahu bahwa ketika raja mau membuat surat untuk para bupati itulah tangan Tuhan yang bekerja baginya. Itulah doanya yang dijawab oleh Tuhan. Bersandar pada Tuhan bukan berarti kita tidak usah memikirkan, merencanakan apapun. Tuhan bisa memakai akal, pikiran, dan pengetahuan kita sehingga apa yang kita mohonkan itu berhasil. Dan dalam ayat-ayat selanjutnya kita lihat Nehemia sebelum bertindak ia mengatur, ia menyusun strategi terlebih dulu. Ketika sampai ke Yerusalem pun Nehemia tidak langsung membicarakan rencananya itu. Walaupun ia yakin bahwa itu visi dari Allah. Dia tidak langsung gembar-gembor rencananya. Tapi ia menyelidiki dengan seksama. Kita di pembacaan ayat tadi dari pasal 2 ayat 11 sampai ke 15. Di situ dikatakan menyelidiki dengan seksama, itu ditulis sampai 2 kali. Nehemia mengamati situasinya terlebih dahulu. Dia berkeliling kota Yerusalem sendirian, menyelidiki dengan seksama. Baru setelah itu ia menghubungi orang-orang Yahudi, para imam, para penguasa dan petugas lainnya. Ia mengumpulkan mereka dan membagikan visinya. Sekalipun ia adalah orang dari istana raja, ia tidak asal memerintah.
Tapi Nehemia mau membagi visinya dan mengajak mereka semua untuk bersama-sama mengerjakan hal itu. Dalam menutup sharingnya itu, di dalam pasal 2 ayat 17 sampai 18, Nehemia menceritakan dengan jelas bahwa semua yang sudah ia capai, kalau ia sudah sampai ke Yerusalem, mempunyai surat, mempunyai izin, itu semua karena kemurahan Allah, bukan karena kekuatannya, bukan karena kuasanya. Di depan banyak orang pun Nehemia mengakui bahwa karena kemurahan Allah lah, maka semua itu bisa berhasil. Lalu kemudian di dalam pasal 3, di situ dicatat dengan sangat rinci siapa saja yang memperbaiki pintu gerbang bagian apa. Semua diatur dan dicatat. Sayang kita tidak sempat ya, mungkin saudara bisa melihat nanti di rumah, baca selanjutnya. Sangat menarik. Nehemia mengatur dan menempatkan orang-orang dengan sangat efisien. Pintu gerbang domba itu di bagian utara, di bagian depan atas ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya dekat dengan bait Allah. Di bagian itu diperbaiki oleh para imam dan imam besar Eliasib karena mereka memang sehari-hari bertugas di dekat pintu gerbang itu. Umat Tuhan biasanya membawa korban persembahan yang berupa domba ataupun korban persembahan lainnya itu melalui pintu gerbang domba. Dan para imamlah yang bertugas menerima korban itu. Jadi pintu gerbang itu adalah kekuasaan mereka. Lalu sesudah itu di sebelahnya, di dekatnya, kemudian orang-orang dari Yeriko ditempatkan di sebelahnya. Kalau kita lihat mungkin saudara bisa lihat sebenarnya Yeriko, jalan ke Yeriko itu agak jauh bahkan ke selatan. Tapi orang Yeriko biasanya keluar masuk itu lewat pintu gerbang domba, keluar masuk Yerusalem. Jadi mereka ditempatkan untuk memperbaiki bagian tembok di sebelah pintu gerbang domba. Lalu yang lain itu memperbaiki bagian yang dekat dengan rumahnya. Dan berbagai kalangan Nehemia libatkan. Ada tukang emas, tukang juru campur rempah-rempah, para penguasa wilayah, para pedagang, semua Nehemia libatkan. Tidak hanya satu golongan saja. Dengan demikian, mereka semua merasa memiliki tembok ini. Sehingga pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat, hanya 52 hari. Kurang dari 2 bulan. Sekalipun ada banyak halangan, tapi karena Nehemia berdoa, merencanakannya dengan baik dan berani menghadapi musuhnya. Bersama-sama dengan rakyatnya, Nehemia ketika ditantang, ketika dicela, dihina, bahkan sampai mau dibunuh. Nehemia tidak berdiri di belakang para rakyat itu. Nehemia menghadapinya setelah berdoa. Dan halangan itu hampir dari semua sudut. Ada Sanbalat, orang Samaria, Tobia, orang Amon, orang Arab, orang Asdod yang sangat tidak suka ketika melihat pembangunan tembok itu dimulai. Mereka bukan hanya mengolok, menghina, tapi juga hendak membunuh Nehemia. Dan bukan hanya Nehemia, tapi mereka semua yang membantu pembangunan tembok itu juga diancam untuk dibunuh. Dan Alkitab kembali mencatat bahwa Nehemia berdoa dan menyusun strategi kembali bagaimana menghadapi musuh-musuh itu sambil pembangunan itu terus berjalan. Nehemia bukan saja berdoa tapi juga memikirkan bagaimana menghadapi hinaan itu, bagaimana menghadapi ancaman itu, bahkan turut bekerja keras. Di dalam Nehemia pasal 4 ayat 23 dikatakan di situ, Nehemia dan yang bekerja di sana bahkan tidak sempat berganti baju. Saya yakin ini sebenarnya mungkin bukan dalam arti harafiah ya, tidak sempat ganti baju, masa sampai enggak mandi pun. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwa sungguh Nehemia dan orang-orangnya bekerja keras. Ketika mendapat tantangan, bukannya mundur, tapi berdoa dan bekerja keras. Dan hal yang terakhir yang saya catat, bahwa Nehemia adalah pemimpin
yang baik. Dia mencatat semuanya dengan sangat mendetil. Dia administrator yang baik. Tadi di pasal 3 itu dicatat siapa membangun siapa. Kemudian ketika siapa yang kembali bersama-sama dengan dia pun Nehemia ada mencatatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin mungkin tidak banyak pemimpin di dunia ini yang seperti Nehemia. Dia bukan hanya hidup sangat saleh, melibatkan Tuhan dalam setiap sisi hidupnya, di mana kita bisa lihat dalam kehidupan doanya. Tapi juga Nehemia adalah ahli strategi. Dia merencanakan segala sesuatunya dengan baik, mengorganisirnya dengan baik, bahkan juga administrator yang baik. Dia mencatat semua rencana dan orang-orang yang melakukannya dengan detail. Yang sering kita lihat saat ini adalah kalau pemimpin itu saleh, doanya banyak, hidup rohaninya baik, tapi tidak terlalu pandai menyusun strategi dan mengorganisirnya dengan baik. Atau administrasinya acak-acakan. Atau sebaliknya, ketika pemimpin itu sangat pandai sekali menyusun strategi dalam pelayanan, mengorganisir dengan baik, administrasinya sangat rapi, tapi mungkin kehidupan rohaninya atau relasinya dengan Tuhan tidak terlalu menonjol. Kadang-kadang Tuhan bisa saja menjadi pelengkap hanya karena organisasinya berlabel Kristen atau karena ada di dalam gereja, maka semuanya memakai kata Tuhan. Tetapi dalam kehidupan pribadi orang pemimpin itu, kemungkinan Tuhan ada di nomor sekian. Saudara, kita bisa saja menilai para pemimpin seperti itu yang kita temui. Tapi perenungan ini bukan hanya untuk para pemimpin yang ada di sekeliling kita. Perenungan ini adalah untuk setiap kita, untuk saudara dan untuk saya. Karena setiap kita adalah pemimpin. Seperti yang sudah disampaikan oleh penginjil Andri minggu lalu ketika berbicara mengenai Musa dengan murkanya yang menyala-nyala. Entah siapapun kita saat ini, kita adalah pemimpin. Mungkin di pekerjaan kita, di rumah kita, bahkan kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Saudara, mari kita belajar dari Nehemia. Terus-menerus mengusahakan kehidupan spiritual yang benar dan yang dekat dengan Allah. Sehingga dalam segala hal kita berdoa, menyampaikan segala sesuatunya kepada Allah. Tapi setelah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, kita tidak terus berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Tapi justru dengan hikmat dari Allah, kita memikirkan sungguh-sungguh apa tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Menyusun rencana dengan teliti, mengerjakannya dengan sepenuh hati, bekerja keras. Kadang Tuhan bisa memakai apa saja yang kita punyai saat ini, talenta, minat, supaya itu menjadi beban kita. Sehingga visi yang Allah berikan kepada kita dapat dilakukan sesuai dengan memakai semua kemampuan kita. Ia bisa memakai semua yang ada pada kita untuk melakukan pekerjaannya. Bukan berarti kita hanya tinggal diam dan menanti Tuhan saja ketika kita terlibat dalam visinya, ketika kita sudah berdoa lalu diam. Saudara, berdoa bukan berarti diam atau pasrah. Tapi berdoa juga berarti membiarkan Allah memakai semua yang ada pada kita untuk mewujudkan visi dan kehendak-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita saat ini, kita bisa belajar dari Nehemia, seorang pemimpin yang berdoa dan berencana dengan teliti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami boleh mengikuti teladan Nehemia. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus-menerus membangun relasi kami dengan Tuhan. Dan kami juga boleh sungguh-sungguh mau memakai apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing untuk melakukan rencana dan pekerjaan-Mu.
Tuhan, tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.